Selamat datang kembali. Kali ini kita mau bahas satu prinsip penting nih dari materi sumber Anda. Soal mengenali siapa lawan bicara kita. Kenapa sih kok bisa bahaya banget kalau sampai salah menyinggung orang? Betul sekali. Ini bukan cuma soal sopan santun biasa loh. Sumber ini menekankan kalau di dunia interaksi sosial, wah, kita bakal ketemu macam-macam karakter. Macam-macam ya. Iya, dan salah menilai atau mungkin nyinggung orang yang ternyata pendendam, itu wah, akibatnya bisa jauh lebih besar dari yang kita kira. Oke, jadi intinya jangan pukul rata gitu ya. Nggak semua orang reaksinya sama kalau disinggung atau katakanlah ditipu. Persis. Ada yang mungkin cuma kesel sebentar, tapi ada juga yang, wah, kayak membangunkan macan tidur. Ada contoh spesifik nggak di sumbernya? Ada, dan ini jelas banget. Kisahnya Joe Fury, penipu ulung, sama korbannya, J. Frank Norfleet, seorang peternak. Oh, saya pernah dengar sekilas. Fury ini nipu Norfleet banyak banget ya katanya. Iya, $45.000. Zaman dulu itu jumlahnya luar biasa besar, pakai skema penipuan saham gitu. Gila, $45.000. Kalau orang biasa mungkin udah lemes, lapor polisi, terus ya udah coba move on gitu ya, belajar dari pengalaman pahit. Nah, kebanyakan mungkin gitu. Tapi Norfleet ini dia pengecualiannya. Dia ini tipe orang yang salah untuk disinggung. Jadi, apa yang dia lakukan? Dia nggak terima gitu aja. Sama sekali nggak. Rasa malunya karena berhasil dikelabui itu malah jadi pemicu. Bukan sedih, tapi obsesi buat balas dendam. Obsesi? Sampai sejauh apa? Dia habiskan waktu bertahun-tahun, mengorbankan bisnisnya, hubungan pernikahannya, sumber dayanya, semua cuma buat ngejar Fury dan komplotannya. Serius? Sampai segitunya? Iya, dia jadi kayak pemburu tanpa henti. Nggak peduli biayanya, ini yang sumbernya garis bawahi, tipe orang yang harga dirinya itu rapuh banget. Jadi rasa nggak aman yang dalam gitu ya? Nah, Buat mereka, dihina atau dirugikan itu bukan sekedar masalah, tapi luka yang harus dibalas. tepat. Itu luka mendalam yang rasanya cuma bisa sembuh kalau udah balas dendam. Berapapun harganya. Wah, ini agak ngeri juga ya membayangkannya. Terus gimana dong kita bisa tahu mana orang yang kayak gini? Kan nggak kelihatan dari luar. Nah, ini dia poin krusialnya. Jangan pernah cuma ngandalin insting untuk penampilan luar. Itu kata sumbernya. Jadi nggak bisa lihat orang kalem terus kita anggap aman gitu ya? Nggak bisa. Orang yang kelihatannya biasa aja atau bahkan lemah, bisa jadi nyimpen dendam kesumat yang luar biasa. Sumber ini bilang jangan percaya penilaian cepat. Luangkan waktu, amati, pelajari orang di sekitar Anda. Oke. Jadi ini soal kehati-hatian ekstra dan kumpulin info dulu sebelum bertindak ya? Betul, kenali mangsa Anda kalau pakai istilah kasarnya. Kayak pemburu mempelajari targetnya, pahami motivasi mereka, titik lemahnya. Dan yang paling penting ini nih, apakah mereka tipe yang bakal balas dendam habis-habisan kalau merasa dirugikan? Pengetahuan itu jadi semacam perisai gitu ya? Iya, perisai Anda untuk melindungi diri dari konsekuensi yang nggak perlu. Oke, jadi kesimpulannya nih, kita harus selalu nilai orang dari tindakan dan reputasi mereka dari waktu ke waktu ya, bukan cuma dari kesan sesaat. Dan yang jelas, jangan sembarangan menyinggung orang. Karena kita nggak pernah tahu siapa yang punya kapasitas balas dendam tanpa akhir kayak Norfleet tadi. Tepat sekali. Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda renungkan sebentar. Pernah nggak, mungkin tanpa sadar ya, Anda meremehkan reaksi seseorang terhadap omongan atau tindakan Anda? Cuma karena lihat penampilan luarnya aja. Terus, gimana kalau sekarang Anda lebih sadar bahwa ada loh tipe Norfleet di dunia ini? Kira-kira kesadaran ini bisa bantu Anda jadi lebih bijaksana nggak dalam interaksi ke depannya?